Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferzan Surahman. Saya CGP Angkatan 10 dari SMA Gedung Haji Baru. Pada kesempatan ini, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 11A8, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 11. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Reflektif harapan ekspektasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Teori, konsep atau pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara harus kita kembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang tidak keluar dari prinsip dan hakikat pendidikan itu sendiri. Artinya sangat relevan jika dikembangkan dan disesuaikan. Sebagai seorang guru, saya sudah bertahap dan berproses untuk mengembangkan dan menyesuaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam aktivitas saya sebagai guru di sekolah. Harapan setelah mempelajari modul ini, saya selaku pendidik harus memahami apa itu pendidikan dan diaplikasikan dalam bentuk nyata kehidupan sehari-hari, baik itu ke siswa, murid yang kita ajar sehingga kegiatan materi dan manfaat yang kita rasakan bisa berdampak. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki sehingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan dan perumpamaan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya tanaman tersebut. Kita diistilahkan petani, misalnya seorang pendidik, hanya bisa menuntun tumbuhnya tanaman tersebut, memberikan pupuk, pengairan, membasmi hama. Tentunya berbeda jenis tanaman memiliki sifat yang berbeda. Jadi pendidik harus bisa memahami dan melayani masing-masing anak didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan juga tanpa kita mengabaikan budi pekerti atau karakteristik siswa tersebut. Cara mencapai tujuan pendidikan, kita sebagai pendidik harus berpikir maju, kreatif, inovatif, mau belajar teknologi sesuai perkembangan zaman. Pendidik juga harus semangat, pantang menyerah, bisa memotivasi diri, baik dalam kondisi mengajar yang terbatas maupun dalam hal banyak tantangan untuk mencapai tersebut. Tapi kita harus bisa menyelesaikan, menuntaskan sesuai dengan target tujuan yang ingin dicapai. Sebelum belajar modul 11, kesalahan sebelum belajar modul 1 yaitu bahwa kita hanya menilai siswa itu dari nilai dari segi kognitif. Dan saya sebagai guru hanya mentransfer ilmu. Yang ketiga, kesalahan yang sebelum kita belajar modul 1 ya, bahwa yang penting materi tuntas daripada memahami karakteristik siswa. Kemudian kita berorientasi kepada kita sendiri, teacher oriented, materi tercapai. Terus tuntas jika KKM. Nah, pada saat evaluasi kita banyak keluhan karena nilai siswa yang tidak memuaskan. Nah, itu kesalahan sebelum belajar modul 1. Perubahan apa yang setelah kita mempelajari modul 1, yaitu kita menyadari apa yang dilakukan itu kurang tepat. Seharusnya proses pembelajaran itu dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya pembelajaran itu hanya dilihat dari segi nilai, tapi secara menyeluruh, baik dari aspek sosial, budaya, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Murid bukan objek, tapi sebagai subjek pembelajaran. Murid bisa bebas berekspresi, bebas berpendapat, dan berkreasi. Setelah belajar modul 11,
Saya selaku guru menyadari bahwa guru itu harus ikhlas, sabar, dan tulus hatinya. Harus memahami karakteristik murid, dan murid diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan kita sebagai guru jangan belajar fokus pada diri sendiri, tapi kita harus berfokus kepada siswa. Itu adalah student oriented. Hal yang dapat diterapkan dalam kelas, hal yang dapat diterapkan segera dalam kelas yaitu adalah merencanakan kegiatan yang menyenangkan dengan melibatkan siswa. Kemudian menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Apa hal yang bisa segera diterapkan di kelas, yaitu menuntun kegiatan pembelajaran, menjadi teladan bagi murid, berkomunikasi baik dengan murid dengan karakter dan latar belakang yang berbeda. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru pembimbing, pendamping, panitia, calon guru penggerak angkatan 10, fasilitator, Bu Irda, admin, pengajar pratik, Bu Yosi Anggun, dan rekan-rekan sesama calon guru penggerak angkatan 10. Demikian hal yang bisa saya sampaikan terkait kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.